Nah, alhamdulillah kita nyampe di awal tahun 2024 dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa memang di awal tahun kita memang nggak bisa, maksudnya nggak bisa tutup telinga bahwa memang saya dengar, ini juga saya dengar dan saya lihat di media gitu kan, ada perusahaan yang mulai hengkang dari Indonesia. Katanya tuh dengan berbagai alasan lah, demo lah segala macam. Intinya tuh si perusahaan itu kayaknya tuh mau pindah namanya tuh produksi. Dan si perusahaan ini ternyata mempunyai ratusan malah ribuan karyawan. Bayangkan teman-teman, ketika si perusahaan ini hengkang dari Indonesia, tentunya banyak sekali nanti yang bakal terkena PHK massal. Nah, tapi kita nggak bakal ngomongin hal itu ya, karena memang itu di luar ranah saya. Jadi kita bakal bakal ngasih solusi buat teman-teman nih. Nah, saat ini kan contoh misalkan teman-teman, kita bukan ngedoain teman-teman jadi di PHK, bukan. Tapi ketika itu teman-teman harus sedia payung sebelum hujan. Ibaratnya tuh ibaratnya teman-teman udah, saya mau keluar nih dari perusahaan gitu kan, terus kita punya pesangon, terus uang kita tuh mau dialokasikan ke bisnis apa. Ingat teman-teman ya, untuk saat ini kita harus selektif dalam memilih bisnis, karena memang ya seperti yang teman-teman ketahui kita itu udah melewati namanya itu pasca COVID. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa ketika masa COVID itu tuh banyak sekali perusahaan besar UMKM itu ambruk ya, itu global lah gitu kan, itu udah tahu lah ya. Dan kita itu mau merangkak lagi itu memang butuh waktu atau proses. Nah tentunya teman-teman, kenapa saya bilang seperti itu, karena memang untuk jenis usaha yang bisa dijalankan di desa, apalagi di desa ya, di kota, di desa, atau misalkan di perkebunan gitu, daerah-daerah perkebunan atau daerah pantai, itu kita harus benar-benar selektif. Nah, kita harus nyari produk yang benar-benar itu bisa langsung menghasilkan profit, apalagi kalau bisa profitnya itu bisa 100%. Nah, produknya apa, bisnisnya apa? Nah, kita kasih tahu. Jadi kita ini punya namanya itu program atau misalkan bisnis, yaitu bisnis Tingwe. Ya, bisnis ini seperti yang teman-teman ketahui, apalagi teman-teman yang udah lama jadi subscriber saya gitu kan, apalagi jadi pelanggan, jadi customer Aldo Bako, tentu udah tahu bahwa saya tuh udah lama nih bergelut di dalam bisnis tembakau. Dan tentunya seperti yang teman-teman ketahui, untuk di Indonesia sendiri gitu kan, namanya si produk tembakau itu udah menjadi culture. Nah, culture itu ibaratnya udah jadi budaya ya. Jadi nggak ada satupun orang dalam satu rumah itu nggak mengenal namanya tembakau. Terus konsumennya itu dalam satu rumah pasti ada. Malah bisa dihitung dengan mayoritas. Bayangin ketika itu bisa dijadikan peluang usaha. Artinya produk ini ya pasarnya itu, pangsa pasarnya itu jauh lebih luas, lebih gede. Nah, ini bisa jadikan peluang usaha. Nah, itu alasan kenapa saya dulu itu berpikir karena memang sebelum beralih ke namanya itu bisnis Tingwa, saya ke bisnis yang lainnya dulu gitu kan. Dan ketika menemukan ini, ternyata ini paling pas. Jadi kelebihan Tingwa itu, dia sekarang itu kenapa bisa dijadikan peluang usaha, yaitu kenapa? Karena memang teman-teman tahu, setiap setahun sekali itu si pita cukai rokok itu naik. Naiknya tuh bisa nyampe 10%, 20%. Dan tahun sekarang juga udah mulai naik lagi. Bayangin ketika cukai naik, harga rokok yang familiar, yang ada di pasaran itu bakal ikut naik. Dan naiknya juga nggak nanggung-nanggung. Dulu teman-teman bisa beli 20.000 itu bisa beli banyak, itu bisa beli satu bungkus. Nah, itu yang paling mahal gitu kan. Sekarang paling mahal itu teman-teman dengan uang gocap atau misalkan 40.000, 45, 50.000 baru bisa dapat satu bungkus namanya itu rokok. Nah, ketika di apple to apple ke produk ini, tentunya ini sangat jauh berbeda sekali dengan rasio yang sebenarnya tuh, kalau untuk rasanya ini rasanya ke produk pabrikan ini disebutnya itu rasionya itu 80 kali 80%, maksudnya sampai 90%. Jadi artinya tuh mirip dengan rasa aslinya sekitar 80%. Nah, untuk rasanya ini contohnya aja gitu kan. Artinya apa? Ketika sebuah produk yang familiar tuh mahal, otomatis membuat ya ibaratnya untuk kaum menengah ke atas pasti mikir dua kali lah, mikir keras gitu kan. Apalagi sekarang katanya gak boleh beli batangan gitu kan. Nah, otomatis banyak sekarang itu masyarakat yang beralih putar setir ke produk-produk Tingwe, karena memang rasanya di sini udah ada banyak. Nah,
Ya apalagi untuk yang lainnya, teman-teman pernah dengar pape ya, pipe atau pape segala macam lah yang disebut itu yang elektrik, rokok elektrik itu yang ada rasa buah-buahan. Nah di Tingwe juga di tembakau juga ada kemasan namanya itu varian rasa dengan rasa buah-buahan. Nah seperti ini contohnya kan mangga ya. Nah ini tembakau dengan rasa mangga. Menyikapi dari alasan tersebut, kenapa teman-teman gak mengambil peluang usaha tersebut? Nah ya, sekarang ngomong-ngomongin nih hitung-hitungan apa katanya tuh modalnya gimana sih? Nah, untuk modalnya teman-teman, nih ini kita kalkulasikan aja, kita ngambil kasarnya aja. Dari 1 kilo ini ya, ini 1000 gram, saya asumsikan aja harganya 200.000 lah ya. Tapi harganya sebenarnya nggak 200.000, lebih rendah daripada itu. Nah, kan kita mau apple to apple ke rokok pabrikan. Nah, ini 200.000 dalam 1 kilo. Itu dalam 1000 gram, itu teman-teman bisa menghasilkan namanya itu, taruhlah teman-teman jago, atau misalkan masih belajar, cuma dapat 800 batang. Ya, 800 batang. Ya, nah itu dalam 800 batang teman-teman cuma mengeluarkan uang 200.000. Sedangkan untuk produk-produk terkenal rokok pabrikan, teman-teman beli misalkan yang 50.000, itu teman-teman cuma dapat misalkan 20 batang. Bayangin kan, artinya kalau misalkan mau sama-sama 200.000, itu dia bakal namanya itu kena 80 batang. Jadi 200.000 rokok pabrikan itu dapat 80 batang. Tapi kalau misalkan produk Tingwe itu teman-teman dapat 800 batang, gila kan? Apalagi ini kalau misalnya dijadikan peluang usaha. Nah teman-teman nanti bisa dijual jasa lintingnya. Itu misalkan teman-teman jual jasa lintingnya itu, contoh misalkan per batangnya itu 500 rupiah lah, taruh yang paling murah ya. Jasa lintingnya 500 rupiah per batang. Itu dikali 800 batang. Itu teman-teman bisa hitung sendiri berapa profit atau omsetnya ketika teman-teman ini dijadikan peluang usaha. Nah bayangin ya, gitu kan. Terus kira-kira peralatannya apa aja, apa yang harus saya jual? Karena memang pemula banyak sekali yang bingung ini gimana cara memulainya. Nah ya udah, jangan banyak cincong ya. Jadi artinya kalau teman-teman nih serius mau bangun bisnis di bisnis tembakau, nah kita kasih solusinya, gak usah banyak mikir, apalagi yang pemula, gak usah bingung karena kita di sini bakal nyediain namanya itu paket usaha. Nah, jadi ngobrol lama-lama, akhirnya teman-teman bakal saya kasih solusi buat pemula khususnya itu mending ngambil paket usaha. Karena di dalam paket usaha itu teman-teman gak usah mikir keras lagi produk apa yang harus dijual, peralatannya apa aja. Karena memang banyak banget gitu kan peralatannya. Itu teman-teman gak usah mikir lagi karena dalam satu paket itu kita udah tersedia lengkap. Nah, contohnya dalam satu paket itu ada produk kiloannya, ada produk kemasannya, ada yang rasa kretek atau rasa rokok pabrikan, ada rasa buah-buahan, minuman, itu udah ada semua. Terus selain tembakaunya ada peralatannya kayak cengkeh, terus alat linting, terus papernya juga udah ada, filternya udah ada, lemnya udah ada, sama buat promosi teman-teman banner saya kasih gratis bonusnya. Nah itu udah lengkap semua untuk menunjang namanya itu kelancaran bisnis teman-teman. Nggak mau yang terjun ke bisnis Tingwe. Tapi ini pertanyaannya lagi nih, kira-kira modalnya harus gede enggak? Kalau misalnya saya punya modal kecil bisa enggak? Tentu bisa teman-teman. Jadi untuk sekarang nih, sebenarnya udah lama sih dari tahun kemarin kita ngadain paket itu dari paket yang pemula banget, yaitu paket namanya tester, itu tes pasar, itu dari 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, sampai 6,5 juta. Nah itu teman-teman tinggal pilih sendiri aja paket usaha yang pengen teman-teman ambil. Nah seperti itu. Untuk rincian produknya teman-teman gimana? Saya mau nyari nih gimana rinciannya. Teman-teman bisa keluar dari video ini, nanti langsung scroll ke bawah. Itu saya udah banyak nih ngejelasin tentang rincian paket usaha. Nah teman-teman tinggal pelajari aja dulu.
peralatannya, perlengkapannya, tembakonya apa aja itu saya sudah bahas di bawah banyak banget gitu kan. Jadi teman-teman tinggal belajar aja. Kalau misalkan teman-teman masih bingung juga, teman-teman bisa langsung call kita di 0821 2025 7007 dan nanti sharing sama kita. Kalau nggak sama admin nanti langsung sama saya video call gitu aja ya teman-teman ya. Untuk menjawab ya istilahnya kita sharing aja teman-teman, misalkan saat ini bingung punya dana pesangon mau dialokasikan ke modal apa, saya rekomendasikan ke bisnis tembakau aja. Karena produk bisnis ini saya jamin gak bakalan pernah rugi. Nah gitu kan ya, kita berbagi aja karena memang untuk di tahun sekarang kita benar-benar harus selektif memilih bisnis. Gitu aja teman-teman. Saya Aldo Bako undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.